Lihat saja grafik ini, yang menyajikan bagaimana kekayaan Buffett telah berkembang selama 10 tahun terakhir. Dalam video ini Anda akan belajar bagaimana Warren Buffett, investor terbesar di dunia dan salah satu orang terkaya di dunia, menghasilkan $1 juta pertamanya. Bagaimana dia berubah dari angka 0 menjadi 7 angka pada umur 31. Anda akan memahami peristiwa, karakteristik, dan tentu saja investasi, yang sangat penting bagi Buffett untuk menjadi sukses di usia yang begitu muda. Tapi pertama-tama, saya akan menerangkan hal penting. Beberapa video paling populer di bidang investasi, dan keuangan pribadi di YouTube akhir-akhir ini adalah yang meliput pergerakan terbaru Buffett di pasar saham. Apapun yang dilakukan investor terbesar di dunia tersebut, Anda juga harus melakukannya, bukan? Salah! Biar saya jelaskan. Hari ini, Warren Buffett mengelola portofolio perusahaan senilai ratusan miliar dolar di Berkshire Hathaway miliknya. Perbedaan antara menghasilkan uang ketika Anda mengelola dengan jumlah seperti itu, dan ketika kekayaan bersih Anda, katakanlah, $1.000 hingga $500.000, ibarat seperti siang dan malam. Anda memainkan permainan yang sama sekali berbeda, dan itu sebenarnya dicurangi untuk kepentingan investor yang lebih kecil. Lihat saja grafik ini, yang menyajikan bagaimana kekayaan Buffett telah berkembang selama 10 tahun terakhir, dan membandingkannya dengan seberapa cepat kekayaannya tumbuh ketika dia berusia 20-an. Dalam hal persentase, ini adalah kemenangan telak bagi Buffett yang lebih muda. Buffett tidak akan pernah bertindak seperti dia bertindak hari ini jika dia memiliki $1.000 hingga $500.000. Dia akan melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang akan Anda pelajari di video ini. Dan Anda juga harus melakukannya. Kisah Buffett dimulai pada tahun 1936, ketika Warren Buffett berusia 6 tahun. Buffett penggiling. Pernah berpikir bahwa Buffett menyerahkan segalanya di atas piring perak? Yah, dia memang memiliki dua panutan wirausaha yang hebat, ada pada diri Howard dan kakeknya Ernest. Tetapi uang, ia harus menggiling untuk dirinya sendiri. Dia mendapatkan beberapa dolar pertamanya dengan pergi dari pintu ke pintu menjual permen karet. Dia membeli paket ini dari toko kelontong kakeknya, dan memperoleh keuntungan 2 sen untuk setiap bungkus utuh yang dia jual. Hanya 50 juta bungkus yang tersisa sebelum dia bisa mencapai 1 juta pertamanya. Penjualan lain dengan margin lebih tinggi adalah penjualan cola dari pintu ke pintu. Dia membeli sebungkus isi 6 dengan harga 20 sen dan dapat menjualnya seharga 25 sen. Sebagai anak muda, Buffett mengatakan bahwa jika dia tidak dapat mengumpulkan kekayaan setidaknya $1 juta pada usia 35, dia akan melompat dari gedung tertinggi di Omaha. Kami beruntung dia akhirnya menemukan cara lain untuk menghasilkan uang, kemudian melalui permen karet dan Coca-Cola. Buffett sang detektif. Buffett adalah anak yang benar-benar ingin tahu, dan sedang mencari keunggulan informasi di mana-mana, seperti yang dilakukan investor hebat. Salah satu contoh menarik dari hal ini adalah bahwa ia adalah seorang kolektor tutup botol. Dia mengumpulkannya untuk mengetahui soda mana yang paling populer. Dilihat dari apa yang dia jual, saya kira dia pasti menyimpulkan bahwa itu adalah cola. Cerita lain yang lebih lucu, adalah ketika dia dan seorang teman mulai menulis nomor plat mobil di jalan tertentu di kampung halamannya di Omaha. Jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju Douglas Country Bank. Warren mengatakan bahwa, jika bank pernah dirampok, bahwa polisi membutuhkan informasi ini, dan dia dan temannya akan menjadi satu-satunya yang duduk di atasnya. Mungkinkah ini upaya awal untuk menikung pasar? Buffett sikutu buku. Warren Buffett menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai seorang anak di perpustakaan Benson di Omaha. Dia membaca semua yang dia bisa dapatkan, dan suatu hari dia menemukan sebuah buku yang tampaknya sangat berguna. Dulunya disebut, 1000 cara menghasilkan $1000. Mengalihkan 1000 dengan dirinya sendiri, Buffett menyadari bahwa jika buku ini dapat memenuhi janjinya, ini adalah semua yang dia butuhkan untuk menghasilkan 1 juta pertamanya. Dan mungkin itu akan lebih cepat daripada berjualan dari pintu ke pintu, menjual 50 juta bungkus permen karet. Buku itu menyampaikan pesan penting, belum pernah ada waktu yang begitu menguntungkan bagi seseorang,
dengan modal kecil untuk memulai usaha sendiri. Tetapi Anda tidak dapat berhasil sampai Anda memulai. Anda harus mulai hari ini. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1936, dan benar jika dikatakan bahwa lebih mudah memulai bisnis tanpa banyak modal saat itu daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi di era perangkat lunak dan internet saat ini, saya akan mengatakan setidaknya 10 kali lebih mudah sekarang daripada di tahun 19-an. Tetapi, seperti yang dikatakan buku itu, Anda tidak dapat berhasil sampai Anda mulai. Kami sekarang telah sampai pada titik di mana Buffett memutuskan untuk membuat langkah pertamanya di pasar saham. Investasi pertama Buffett. Berkat usahanya yang tak kenal lelah, Buffett sekarang telah mengumpulkan sekitar $120. Sebelum Anda mengejek itu, pertimbangkan itu, karena inflasi, $120 pada tahun 1941 setara dengan $2.125 hari ini. Pada usia 11 tahun, itu sangat mengesankan. Buffett sudah memahami kekuatan compounding interest, dan dia sangat ingin menjadi yang terdepan. Dia tahu bahwa begitu bola salju kekayaan mulai bergulir, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Berjalan cukup banyak, Buffett sekarang membeli beberapa saham pertamanya di pasar saham. Perusahaan itu disebut City Service, dan dia membeli 3 saham preferennya dengan total $114.75. Sahamnya langsung turun. Warren tidak hanya menginvestasikan semua uang hasil jerih payahnya, dia juga meyakinkan kakak perempuannya Doris untuk berinvestasi dengannya. Doris mengingatkan Buffett setiap hari di sekolah, bahwa sahamnya jatuh nilainya. Buffett merasa tidak enak. Pada satu hari dia mendapat kesempatan untuk menguangkan keuntungan $5 untuk keduanya dan dia melakukannya. Lalu, tidak butuh waktu lama untuk City Service melambung ke $202 per saham. Warren Buffett belajar setidaknya 2 pelajaran berharga dari pengalaman ini. Pertama, jangan terpaku pada harga yang Anda bayar. Kedua, jangan terburu-buru untuk meraih untung kecil. Mempertimbangkan bahwa Buffett membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk mengumpulkan $120 pertama itu, Anda akan mengerti mengapa dia berduka, ketika dia menyadari bahwa dia melewatkan profit $492. Motivasi Buffett. Howard Buffett, ayah Warren, terpilih sebagai anggota Kongres, untuk mewakili negara bagiannya di Washington. Jadi, keluarga Buffett pindah ke sana pada tahun 1943. Warren sama sekali tidak suka di sana dan bersikeras untuk dikirim kembali ke Omaha, tinggal bersama kakeknya Ernest. Keinginannya dikabulkan. Pada akhir minggu selama waktu ini, Buffett bekerja di toko kelontong kakeknya. Buffett kemudian berkata tentang pengalaman ini, "Saya mungkin orang dengan bayaran terendah, pernah bekerja di bisnis kelontong. Saya tidak belajar apapun, kecuali bahwa saya tidak suka kerja keras secara fisik." Omong-omong, kakek Warren, Ernest, sangat lucu. Selain menjalankan toko kelontong, Ernest bermimpi suatu hari menjadi seorang penulis. Dia telah menulis sebuah buku yang dia putuskan untuk disebut Cara Menjalankan Toko Kelontong dan beberapa hal yang saya pelajari tentang memancing. Untungnya, ayah Warren, pialang saham dan anggota Kongres, memiliki pengaruh yang lebih besar pada Warren daripada Ernest. Buffett si bocah koran. Reuni Buffett dengan Omaha tidak berlangsung lama. Seperti pada akhir 1943, dia dipanggil kembali ke keluarganya di Washington. Dia tetap tidak menyukainya. Tapi dia suka mendapatkan uang, jadi dia mulai mengirimkan beberapa surat kabar. Sekali lagi, Buffett menunjukkan tekadnya untuk menjadi yang terdepan. Pada akhir tahun 1944, pada usia 14 tahun, dia bangga mendapatkan $1.000, atau $14.795 dalam hari ini. Tahun ini, ia juga mengajukan pengembalian pajak pertamanya. Kita dapat melihat bahwa Buffett dengan cepat mendapatkan momentum, meningkatkan pendapatannya dari berjualan koran, dari $42 pada Juli tahun 1944 menjadi $86 pada November dan Desember pada tahun yang sama. Dia membayar total $7 pajak tahun itu. Pada usia 16 dia menghasilkan $175 sebulan dari berjualan koran. Sebagai gambaran, rata-rata insinyur pada tahun 1946 bisa menghasilkan sekitar $392 per bulan.
Bahkan saya tidak ragu bahwa Buffett cukup efisien. Saat mengantarkan korannya, dia pada dasarnya bekerja penuh waktu saat sekolah menengah.